Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalimah Fatmawati, Magister Pendidikan, Guru Bahasa Indonesia di SMK SNU Al-Hidayah Nimbang, Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang ada di sekolah kami. Berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap siswa. Sebagai seorang guru, kita harus melihat profil siswa sehingga kita akan bisa menentukan gaya belajar siswa. Apakah dia termasuk gaya belajar audio, visual, maupun kinestetik. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 tahap. Yang pertama, asesmen. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, pembelajaran inti, di mana di situ membutuhkan lebih banyak persentase kegiatan. Dan yang keempat adalah kegiatan refleksi dari pembelajaran tersebut. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu menggunakan konten, proses, produk, dan semua itu tidak lepas dari lingkungan belajar. Mari kita simak video pembelajaran yang ada di kelas Bahasa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang hadir? Ya. Ada yang sudah masuk? Ada. Untuk membangun motivasi belajar siswa, sebelum menginjak kegiatan inti, kita harus memberi ice breaking pembuka kepada siswa. Selanjutnya, guru melakukan pengelompokan berdasarkan gaya belajar siswa. Setiap siswa mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bagaimana sebuah informasi diproses berbeda pada setiap siswa. Mengetahui gaya belajar siswa akan mempermudah guru untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan mempermudah siswa menyerap informasi secara maksimal. Kita harus memahami gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa visual cenderung fokus pada penglihatan, dan gaya belajar visual selalu menggunakan indera mata dalam mengamati, menggambarkan, mendemonstrasikan, serta membaca media. Selanjutnya, untuk siswa yang memiliki gaya belajar audio, yaitu mereka selalu menggunakan pendengaran dalam menangkap informasi. Untuk gaya belajar kinestetik, mereka melibatkan gerakan. Tipe yang satu ini akan mudah mengingat informasi dengan langsung mempraktekkan dibanding hanya dengan mendengarkan atau membaca teori saja. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menceritakan kembali cerita rakyat yang mereka pelajari, serta mereka bisa menyebutkan unsur yang terdapat pada cerita rakyat. Nah, silakan diputar, silakan didengarkan. Sebelum memulai pelajaran, guru harus mempersiapkan materi yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan bakat dan minat siswa. Untuk siswa yang audio, saya sudah mempersiapkan sebuah rekaman di mana di situ nanti siswa audio akan mendengarkan cerita tersebut. Kemudian untuk siswa yang visual, saya sudah mempersiapkan sebuah video di mana di situ ada suara, ada gambar yang bisa disimak oleh anak-anak. Untuk siswa yang kinestetik, saya memberikan sebuah potongan gambar, beberapa potongan gambar. Di situ siswa kinestetik harus menggabungkan dari gambar satu dan gambar yang lain sehingga bisa menjadikan sebuah cerita yang berurutan. Proses pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana siswa belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Untuk siswa yang audio, mereka belajar menggunakan indera pendengaran. Untuk siswa yang visual, mereka belajar menggunakan indera penglihat, indera pendengar. Dan untuk siswa kinestetik, mereka bergerak untuk mencari, mengumpulkan, dan untuk menjadikan atau mengelompokkan dari potongan cerita yang satu ke cerita yang lain.
Kegiatan selanjutnya yaitu pendampingan pembelajaran berdiferensiasi proses, di mana tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi guru menjadi fasilitator yang bisa memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Rasa gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi, menghadapi berbagai kemungkinan, dan memasuki era globalisasi yang penuh berbagai tantangan. Kegiatan selanjutnya yaitu pembelajaran diferensiasi produk. Untuk siswa audio, mereka menceritakan kembali dari cerita yang sudah mereka dengar. Untuk siswa yang visual, mereka akan menceritakan kembali dari video yang sudah mereka lihat, yang sudah mereka dengar, menggunakan sebuah gambar yang sudah mereka buat. Gambar nomor 4, Kunti-Kunti di dalam bertemu dengan Andi Lumut oleh ketika. Untuk siswa kinestetik, mereka akan menceritakan kembali tetapi dengan memperagakan atau mempraktekkan cerita-cerita yang sudah mereka kumpulkan atau yang sudah mereka rangkai. Kegiatan selanjutnya yaitu ice breaking untuk penutup kegiatan pembelajaran, di mana di situ kita memberikan permainan atau aktivitas sederhana, ringan, dan singkat, sehingga bisa membangun kembali semangat yang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan tanpa mengurangi esensi dari pembelajaran. Dan di situ guru juga bisa memberikan pertanyaan, memberikan ulasan tentang materi-materi yang sudah mereka pelajari pada kegiatan hari ini. Nama saya Siti Indrianti dari kelas 10 DKJA. Menurut saya senang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dan diajar langsung oleh Bu Nur Kalimah Fatmawati karena beliau menjelaskan materi secara rinci, jadi mudah dipahami oleh kami yang mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Diti Lestari dari kelas 10 APHP. Saya senang belajar bahasa Indonesia karena metodenya menggunakan berdiferensiasi, yang membuat saya belajar itu dengan sangat menyenangkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.